memilih megah sebuah rumah besar dan mewah, tinggallah sepasang suami istri yang kaya raya, Antonio dan Bianca. Mereka berdua mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Kevin, namun dia sudah meninggal sejak 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil di mana dia menolong adiknya Shera yang hampir tertabrak mobil karena akan mengambil bola. Hal tersebut yang membuat ayah ibu mereka menganggap bahwa Shera yang menjadi penyebab meninggalnya Kevin dan 2 anak kembarnya yaitu Sherin dan Shera. Namun mereka berdua memiliki kepribadian yang berbeda. Sherin, anaknya cantik, cerdas, selalu dibanggakan oleh kedua orang tuanya, namun anaknya sombong dan haus pujian. Sedangkan Shera memiliki karakter yang bertolak belakang dengan kakaknya. Anaknya cantik, baik, sopan, lembut, penuh kasih, hebat memainkan alat musik biola, namun kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. 3. Pertama, ruang tamu. Antonio dan Bianca duduk. Sherin dan Shera masuk membawa kertas ujian. Ayah, ibu, hai. Hari ini nilai ujian Sherry dapat 90 loh. Hebat, Terima kasih ayah. Anak ibu memang luar biasa. Sudah pasti dong ibu. Kalau kamu? sudah cukup. Ayah tahu pastinya ibu buruk. Masuk ke kamarmu, ibu tidak mau melihatnya. Shera mengangguk, dia berjalan pergi sambil menahan tangis. Sedangkan Sherin tersenyum sinis menatap Shera. Shera duduk di lantai sambil bersandar pada pintu dengan kedua tangannya memegang kertas ujian. Aku hanya ingin dipuji, tapi kenapa ayah dan ibu tidak menghargai usahaku? Malam hari, dapur dan ruang keluarga. Di malam harinya, Shera keluar dari kamarnya sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Shera duduk di lantai sambil bersandar pada pintu dengan kedua tangannya memegang kertas ujian. Aku hanya ingin dipuji, tapi kenapa ayah dan ibu tidak menghargai usahaku? Bisa berminggu 3. Adegan 3, malam hari, dapur dan ruang keluarga. Di malam harinya, Shera keluar dari kamarnya sambil memegang 3. Adegan 3, malam hari, dapur dan ruang keluarga. Di malam harinya, Shera keluar dari kamarnya. Ibu, Shera lapar. Lalu, kau bisa masak sendiri kan? Jangan mengeluh pada ibu. Tapi ibu, Shera, jangan merepotkan ibumu. iya ayah. Shera pergi ke dapur untuk membuat makan malam. Namun karena tidak fokus, dia malah menyenggol piring yang ada di atas meja hingga piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Shera, kau selalu membuat masalah. Masuk ke kamarmu. Tidak ada makan malam untukmu malam ini. Ibu, aku minta maaf ibu. Shera terus meminta maaf dan Bianca meraih tangannya dan membawanya ke kamar. Sesampainya di kamar, Bianca membawa Shera masuk ke kamar dan menguncinya dari luar sebelum dia berjalan pergi, walaupun Shera menangis dan terus meminta maaf. Pulang sekolah, Shera dan Chika berbincang di pintu masuk sekolah sebelum Sherin berjalan mendekati keduanya. Nenek itu sudah datang. Aku pulang lebih dulu ya. Hati-hati di jalan. Dadah, Sherry. Shera, pasti tadi kau menceritakan aku kan tentang hal-hal buruk pada temanmu Cika itu? Tidak, aku tidak melakukan. Kamu jangan bohong ya, dasar pembunuh. Lu jatuh. Dengar dari mana yang tadi? 3.
Oh, pasti tadi. Adegan 4, pagi dan sekolah. Keesokan paginya, Syera dan Sherin ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kedua anak itu disambut oleh Cika yang sudah menunggu di depan pintu masuk sekolah. Syera, akhirnya kamu datang. Ya, maaf aku sedikit terlambat. Nah, tidak apa-apa. Lagi pula belum jam masuk kelas. Syera, bawakan tasku. Kau kan punya tangan. Bawa tas sendiri. Terus, apa urusannya denganmu? Terserah aku dong, mau suruh dia atau suruh siapa. Dia juga saudaraku. Apa masalah denganmu? Ih, nenek lampir. Ya, maksudmu. Sudah, aku akan membawakan tas Syeri. Tuh, lihat saja lagi pula tidak keberatan. Ih, sibuk banget jadi orang. Dasar nenek lampir. Saudara nanti akan kujambak rambutnya sampai botak. Sherin mulai berjalan lebih dulu dan disusul oleh Syera yang mengikuti sambil memegang tas Sherin. Pulang sekolah, Syera dan Cika berbincang di pintu masuk sekolah sebelum Sherin berjalan mendekati keduanya. Nenek lampir itu sudah datang. Aku pulang lebih dulu ya. Hati-hati di jalan. Dadah, Sherry. Syera, pasti tadi kau menceritakan aku kan tentang hal-hal buruk pada temanmu Cika itu. Tidak, aku tidak melakukan. Jangan bohong, dasar pembunuh. Aku bukan pembunuh, bentak Syera sebelum dia mendorong Sherin hingga terjatuh dan membuat lututnya luka. Dari arah lain, Antonio yang baru saja sampai segera berlari dan menolong Sherin. Syera, dasar anak sialan. Apa yang dia lakukan pada kamu? Ayah, dia mendorongku hingga aku terjatuh. Bangun, Nak. Aku sudah melakukan karena dia bilang aku pembunuh. Diam. Sekarang kita pulang dan kau Syera, kau harus dihukum berat. Ayo, pulang. Antonio segera membantu Sherin berjalan menuju mobil, membiarkan Syera yang berdiri diam. Membiarkan Syera yang berdiri diam sambil gelisah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Bianca yang terkejut melihat keadaan Sherin. Apa yang terjadi dengan putriku? Ibu, kami itu sakit. Syera mendorong Sherin hanya karena Sherin ingin membela dirinya yang diceritakan tidak baik oleh Syera. Berani-beraninya kau. Belum sempat Syera berbicara, Bianca melayangkan satu tamparan. Masuk ke kamarmu, anak sialan. Dengan menangis, Syera berlari masuk ke dalam kamar. Adegan 5, kamar Syera. Syera duduk di lantai sambil memegang foto Kevin, kakak mereka yang sudah lama meninggal. Kakak, seandainya kakak masih hidup, mungkin ayah dan ibu tidak akan jahat padaku. Kakak, aku sudah lelah, aku ingin ikut kakak saja. Ruang tamu video call dengan nenek. Nenek ada telepon. Halo semuanya. Halo, Nenek sangat merindukan kalian semua. Kami juga merindukan ibu. Aku sangat merindukan nenek. Harus sering-sering datang ke sini ya. Iya sayang, ada sesuatu yang harus nenek katakan. Apa itu, Bu? Kalian jangan salahkan Syera. Kematian Kevin adalah takdir Tuhan. Syera anak yang baik dan tidak bersalah atas apapun. Sadarlah sebelum semuanya terlambat. Percakapan mereka berakhir saat telepon dimatikan. Keadaan di antara ketiganya nih. Antonio, Bianca, dan Sherin seakan terlarut dalam pikiran mereka masing-masing. Kita salah. Tidak menyakitinya. Ibu, ayah, kita harus meminta maaf kepada Syera. Adegan 7, kamar Syera. Pintu kamar Syera dibuka oleh Antonio menggunakan kunci cadangan. Saat pintu terbuka, kamar
terbuka. Apa Syera kabur? Astaga. Ibu, ayah, ada surat di Mana? Ya Tuhan, kita sudah sangat berdosa. Ayo kita harus pergi mencarinya. Adegan 8, jalanan malam. Antonio, Bianca, dan Sherin berjalan menyusuri jalanan sebelum mereka menemukan Syera yang tengah berdiri sendirian di bawah halte bus. Syera. Kita mencari Syera. Antonio, Bianca, dan Sherin berlari mendekat. Syera. Antonio, Bianca, dan Sherin berlari mendekat dan langsung memeluk Syera. Sayang, ibu benar-benar menyesal. Maafkan aku, Syera. Maafkan kami benar-benar dibutakan oleh amarah. Syera, maafkan aku akan menjadi saudara kembar yang baik untukmu. Maafkan kami benar-benar dibutakan oleh amarah sampai tidak melihat kebenarannya. Ya ibu, aku marah tetapi aku sangat menyayangi kalian. Aku memaafkan kalian. Tolong jangan diulangi. Ibu berjanji, ibu akan menjadi ibu yang baik untukmu. Ayah benar-benar menyesal, nak. Kau benar-benar malaikat. Maafkan aku akan menjadi saudara kembar. Aku berjanji akan menjadi saudara kembar yang baik untukmu. Syera tidak dapat menahan tangisnya. Mereka berpelukan erat dan hangat layaknya keluarga yang harmonis. Lembaran baru kehidupan Syera dan keluarga mereka pun dimulai. Kadang luka terdalam datang dari orang terdekat, namun cinta sejati selalu menemukan jalan pulang.